Halo Cok, tolong Cok, tolong Cok, tolong subscribe channel gua, subscribe, jangan lupa lonceng juga Cok, di like juga ya, please banget, tolong. Udah ya? Oke, langsung ke video, let's go. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rehan Dinata di channel Lonsihan. Di sini kita bakal bicara lagi, bicara bebas tentang hari ini gue mau bahas tentang coronavirus lagi. Seperti sebelumnya, kalau kemarin itu kan kita belajar kuliah online kan. Saya ceritain tentang kuliah online. Hari ini gue mau bahas coronavirus in Indonesia. Dan kenapa gue pakai jasa alma mater gue? Karena ya tadi ada acara di kampus. Ya ada acara pelantikan pengurus gitu guys. Jadi saya datang menghadiri pakai jas alma mater, sorry. Terus juga hari ini gue mau bicarain itu video terbaru. Ada di Instagramnya Deddy Kobuzer. Ada yang menyebutkan kalau dia itu udah suspek PDP kalau nggak salah namanya, kena coronavirus. Dan jangan kena ya. Ini aku udah kategorinya PDP dan rumah sakit itu nggak tahu harus mau ngapain, harus di mana, dan kita bisa dilepas begitu aja. Disarankan untuk langsung ke 4 rumah sakit besar tanpa pengawasan. Artinya Terus dia dilepas aja oleh ke rumah sakitnya, disuruh rujuk ke rumah sakit yang emang untuk coronavirus, tapi tidak ada pengawasan. Menurut gue di sini Indonesia, apalagi pihak rumah sakit itu kurang bijak dan juga kurang ketat dalam mengawasi suspek atau tersangka, ya jangan tersangka lah, orang-orang yang sudah terkena coronavirus ini. Gue takut ini bakal menjadi menyebar karena menurut gue pemerintah kurang perhatian dan juga kurang tegas dalam menyikapi coronavirus ini. Tidak seperti negara luar kan heboh, terus everything they do the best for corona. In Indonesia I think not like that, you know. Seperti misalnya nih, contoh artikel ini, kalian bisa lihat di situ dijelaskan kalau misalnya kita boleh terisolasi secara mandiri di rumah. Misalnya mereka terisolasi di rumah, siapa yang ngawasin? Nanti tetangga misalnya nggak tahu kalau dia kena corona, terus juga datang orang lain, dia bersalaman segala macam nyebar. Who don't know siapa yang salah kalau kayak gitu? Siapa yang patut disalahkan? Itu menurut saya kurang bijak pemerintah. Saya juga mohon kasus corona ini ditindak secara serius. Harus kita gandeng bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia, public figure dan segala macamnya, harus saling bantulah donasi. Soalnya kan kayak di luar, misalnya kayak Cristiano Ronaldo juga kemarin dia nyumbangin beberapa, dan juga rumah sakitnya juga hotelnya dijadiin rumah sakit buat coronavirus kan. Juga ya di luar sana juga banyak artis-artis yang nyumbangin misalnya $1 juta kayak gitu untuk coronavirus sendiri. Saya mohon untuk di Indonesia kita sama-sama berpartisipasi ya agar corona ini bisa terlaksanakan, bisa dihilangkan, bisa diminimalisir, bisa hilang lah dari Indonesia. Soalnya katanya di Wuhan juga alhamdulillah udah selesai kan. Terus mereka lagi ngirim tenaga medis mereka untuk ke luar negeri. Kita doain juga negara-negara di luar sana, semoga mereka tetap baik-baik aja, tetap safe, terkontrol. Kayak misalnya di Italia kan kasusnya udah mulai kacau tuh, udah mulai merembak, kasusnya udah banyak kematian, terus penyebarannya cepat. Di Prancis juga gue baca di artikel mana gitu tadi udah mulai nyebar luas lah, karena menurut gue ya corona ini adalah virus yang penyebarannya termasuk cepat lah, bisa dari ludah, bersentuhan, ya mirip-mirip sama apa ya, kalau gue tuh kalau bayanginnya tuh kayak HIV, cuman penyebarannya lebih cepat aja. Dan juga cure-nya kan belum ada kan, obatnya secara hak paten obatnya belum ada menurut gue kan. Jadi
kita sama-sama stay safe aja lah. Untuk kalian juga para mahasiswa, gue ingatkan untuk tetap di kosan, ataupun yang di rumah tetap di rumah. Kalau ada kebutuhan yang sangat-sangat penting aja baru kita keluar dari tempat kalian berada. Dan juga kita mau bicarain juga itu yang masalah Omnibus Law. Kalau kalian belum tahu apa itu Omnibus Law, itu tuh kayak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kemarin di Gejayan udah agak lama sih itu tuh dibahas juga, didemokan, disuarakan. Para buruh juga ikut serta, mahasiswa. Ya kebijakan seperti ini tolonglah pemerintah jangan seenaknya aja, tolong dipikirkan dalam membuat kebijakan, apakah masyarakatnya bakal terganggu, bakal sengsara atau enggak. Saya sebagai mahasiswa ya mendukung mahasiswa lain selama aspirasi yang kita sampaikan itu baik. Selalu positif, jangan takut. Selama yang kita suarakan itu benar, insya Allah semua berjalan dengan lancar. Dan juga ya gue cuman mau cerita aja, gue beli hamster 2 buah baru. Dan mungkin di next video gue bakal nge-vlog tentang hamster gue ya, sama hamster gue. Gue senang banget, excited. Ini video dibuat sore ini, hari ini diupload. Dan nanti malam hamster gue diantar ke kosan gue. Jadi ya kan libur nih sebulan lah kuliah online. Jadi gue merasa kayak hampa aja gitu. Jadi mending gue pelihara sesuatu hewan, ya hamster lah. For information aja untuk next video. Terus karena kita bicara dari awal coronavirus, agak-agak kemana-mana ya video ini. Emang gitu guys, namanya juga podcast bebas bicara kan. Jadi apa aja yang terlintas di pikiran gue sama sekali nggak kayak YouTuber lain ya. Biasanya YouTuber lain tuh kayak ditulis materinya bla bla bla, dirangkai bla bla bla. Ya bagus sih memang, cuman gue nggak kayak gitu. Mungkin karena baru juga kan, jadi sistematika algoritma seperti itu gue belum terapin. Dan juga gue ya suka aja ngebaca, suka bicara kayak gini bebas kan. Gak ada salah, namanya juga podcast bebas bicara. Jadi beberapa hal tentang coronavirus ini ya yang tadi lah gue turut prihatin juga. Dan juga kita harus gimana ya, mau berdiam diri juga susah. Dan juga ya gue baru ingat, gue mau ngomongin tadi, kalau misalnya tadi kan gue dapat kabar nih dari temen gue yang mahasiswa juga di kampus mereka itu. Dia anak ITB, cuman dia dapat kabar dari temannya, nggak tahu anak mana. Katanya ada kampus yang mewajibkan mahasiswanya itu untuk balik ke kampungnya, balik ke tempat asal, ke rumah mereka. Menurut gue itu salah sih. Karena walaupun di video sebelumnya gue nggak terlalu menolak untuk orang pergi balik, tapi kalau diwajibkan menurut gue itu salah. Karena itu pendapat masing-masing, karena itu tuh keputusan masing-masing mau balik atau enggak. Karena di bandara kita nggak tahu juga, bisa aja mereka pakai obat penurun demam sehingga waktu cek alat yang panas mereka nggak terdeteksi kan, bisa aja. Terus kita nggak tahu yang apa yang kita pegang segala macam, namanya juga tempat umum, di tempat publik, apa aja bisa terjadi. Dan takutnya mungkin kalian udah terkena corona tapi kalian tidak tahu, atau misalnya kalian udah terkena gejalanya. Gue juga ini jujur udah mulai bersin-bersin karena teman gue kemarin dari Semarang itu datang, dia batuk-batuk bersin, gue nggak tahu ke kamar. Terus dia megang-megang gue dengan santainya gitu kan, kayak bercanda-bercanda. Gue udah bilang jangan dekat-dekat, stay away from me. 1 meter guys jaraknya disarankan agar penularan itu ya berkurang lah. Setidaknya kalau kita mencegah kan lebih baik kan daripada mengobati. Lagian ini obatnya juga belum ada. Jadi untuk kalian ya ikutin aja lah langkah-langkah yang diberikan, itu pasti baik untuk kalian. Dan juga itu gue lanjutin yang tadi ya, itu tuh di ITB nih ya, di ITB mereka itu dilarang buat balik ke kampung mereka. Di ITB ya, ini Institut Teknologi Bandung, mereka dilarang balik dan mereka emang kuliah online. Dikasih tugas banyak banget katanya. Dan di UI juga sama, di tempat gue kuliah itu dikasih tugas. Ya memang gitulah wajarnya, namanya juga kuliah online, pasti dikasih tugas, video call, dikasih video, disuruh nge-review kayak gitu kan. Terus di UGM juga mereka, katanya teman gue sih kalau di UGM tergantung dekan sih katanya, walaupun
rektor nyuruh libur, tapi tergantung dekan kalau nyuruh masuk. Tapi katanya kayak sih pada libur sih. Cuman ada beberapa juga yang praktikum tetap ke kampus karena teman gue ini kan peternakan kan di UGM, agak susah lah kalau praktikum online kan gimana kan, nggak mungkin main game Harvest Moon kan gitu kan, kayak nggak mungkin lah. Terus ada lagi di Unri di Riau, Universitas Riau, mereka juga kuliah online libur. Santai lah, semuanya berjalan dengan lancar sepertinya. Tadi hari ini juga kuliah online kedua kan. Menurut gue sih lancar-lancar aja. Ya dosen udah mulai ngerti sistemnya, udah mulai kayaknya udah dibicarakan, dimusyawarahkan, itu pasti udah ya enak aja, Evan, semuanya berjalan dengan lancar kayak kuliah biasa. Cuman bedanya emang sekarang di kosan atau di rumah, biasanya kan di kelas, di kampus. Ya positif negatifnya ya kita nggak perlu capek-capek ke kampus, buang-buang bensin untuk pergi ke kampus. Tapi ya biasalah guys, namanya juga kuliah online adalah bosannya. Kadang nggak fokus juga kan, pergi ke sini makan sambil makan, ada yang ke WC tanpa izin kan. Kemarin juga ada di kelas itu fit call kan, belajar di kelas di ya fit call. Waktu belajar dia lagi di stasiun, jadi keluar suara kereta ini telah tiba, nah, kayak gitu. Terus ada yang juga lagi di kereta, memang di kereta cucuk, ada yang di motor berisik banget, tin. Nah, itu tuh yang terus kan kebanyakan juga baru kan, juga ini webnya kami masih baru kenal kan kemarin itu, jadi ada belum tahu nge-mute kan suara mereka, jadi agak keganggu juga dosen bla bla bla. Ya insya Allah semakin berkembangnya dan seiringnya waktu nanti sistem ini bakal diperbaiki, sistem ini akan semakin sempurna. Mungkin ini juga awal dari perkembangan dunia ya tentang pembelajaran online ini. Mungkin kedepannya juga bakal lebih banyak online, mungkin kita nggak akan tahu kan, karena mau tahu dari kejadian ini jadinya sistem pembelajaran 4.0, we don't know. Karena namanya perkembangan zaman dan juga dunia digital, pasti semuanya berkembang, semuanya ya berlanjut. Kita harus selalu menyesuaikan diri, jangan tertinggal di belakang. Stay safe, tetap semangat buat kalian. Kita sudahi podcast hari ini, udah 11 menit lewat. Oke, salam dari gue Lonsihan, salam perdamaian. Thank you udah nonton. Bye bye.